Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah atau proses belajar mengajar pada mata kuliah yang saya ampu di semester ini. Saya memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi, baik bidang manajemen maupun akuntansi, di mana saya lulus pertama sebagai seorang sarjana manajemen dari Universitas Airlangga. Melanjutkan pendidikan pasca sarjana di bidang manajemen administrasi rumah sakit, karena pada waktu itu bekerja di sebuah rumah sakit. Dan selanjutnya, setelah bekerja di beberapa perusahaan, di mana saya bekerja sebagai seorang accounting, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di bidang akuntansi dan lulus sebagai seorang sarjana akuntansi, dan dilanjutkan pada pendidikan profesi akuntansi di Universitas Brawijaya. Dan karena sudah bekerja sebagai dosen, yang dimana harus mempunyai latar belakang pendidikan yang linier, maka saya melanjutkan pendidikan di pasca sarjana di bidang akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stesia Surabaya. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja saya sebagai praktisi, maka saya diberikan kepercayaan mengampu pada mata kuliah pengantar akuntansi, akuntansi biaya, perpajakan, serta auditing. Kepercayaan ini juga berlanjut setelah saya pindah pada Portumbai di Jayapura, di mana saya juga dipercaya mengampu pada mata kuliah perpajakan, mata kuliah akuntansi biaya, mata kuliah auditing, dan pengantar akuntansi. Pada saat ini, di mana dalam masa pandemi COVID yang masih belum diizinkan oleh pemerintah untuk melakukan perkuliahan secara tatap muka, maka perkuliahan pada umumnya dilakukan secara daring atau online. Pada semester ini, kuliah akuntansi biaya lanjutan, jadwal pertemuannya adalah setiap hari Senin pada pukul 8 sampai dengan pukul 10.15 waktu Indonesia bagian timur. Seandainya ada pertemuan tatap muka, akan diselenggarakan di ruang 8. Di mana jumlah mahasiswa saat ini untuk kelas pagi sebanyak 35 orang dan 22 orang untuk di kelas sore, yang juga diselenggarakan di ruangan yang sama jika ada pertemuan tatap muka. Untuk mata kuliah pengantar akuntansi, jadwal pertemuannya adalah hari Selasa pada pukul 8 hingga pukul 10.15 waktu Indonesia bagian timur. Pada ruang 5 dan 6 dengan jumlah mahasiswa terdaftar sebanyak 57 orang. Untuk mata kuliah perpajakan diselenggarakan pada hari Rabu pada pukul 17.00 sampai dengan pukul 18.30 waktu Indonesia bagian timur. Dan seandainya ada pertemuan tatap muka, maka akan diselenggarakan di ruang 8 dengan jumlah mahasiswa terdaftar saat ini sebanyak 23 orang. Yang terakhir, untuk mata kuliah auditing diselenggarakan pada hari Kamis pada pukul 8.00 hingga pukul 10.15 waktu Indonesia bagian timur. Seandainya ada pertemuan tatap muka, maka akan diselenggarakan di ruang 3. Saat ini jumlah mahasiswa terdaftar yang mengikuti perkuliahan auditing adalah sebanyak 9 orang. Materi perkuliahan akuntansi biaya lanjutan yang saya berikan banyak mengacu pada buku akuntansi biaya yang dikarang oleh Mulyadi. Adapun materinya meliputi sistem biaya standar,
metode full costing, sistem biaya standar variable costing, perilaku biaya, analisis biaya pemasaran, metode harga jual, metode harga pokok, ABC, just in time. Bila mana tidak ada pandemi, mahasiswa akan mendapatkan tugas kelompok untuk ke UMKM, membuat perhitungan harga pokok produksi. Misalnya di sentra pembuatan batu tela. Dan pada akhir pelajaran mereka mempresentasikan hasil perhitungannya. Dan tentunya hasil laporannya itu bisa diberikan pada UMKM terkait, misalnya pada pembuatan batu tela, untuk menjadi semacam rujukan bila mana ingin membuat suatu penetapan dari harga jual yang mungkin kemahalan atau kemurahan, atau menjadi suatu strategi bersaing. Beberapa contoh yang lain adalah juga pada perusahaan tahu yang sudah pernah dicoba, perusahaan tahu tempe. Namun saat ini dalam masa pandemi, tentunya hal ini akan dihindari, sehingga mahasiswa saya arahkan pada mengambil satu penelitian orang lain, kemudian dipresentasikan, tentunya yang berkaitan dengan topik perhitungan harga pokok produksi. Capaian yang diharapkan dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu membuat perhitungan harga pokok produksi dan melihat prakteknya di dunia usaha. Sehingga apabila dia bekerja pada perusahaan swasta, dia mampu mempunyai cara pandang yang lebih baik dalam konteks perhitungan harga pokok produksi. Dan bila mana dia menjadi seorang wira swasta, tentu pemahaman tentang perhitungan harga pokok produksi ini sangat membantu untuk mengetahui bagaimana harusnya menghitung sebuah harga pokok produksi. Untuk mata kuliah pengantar akuntansi, acuan saya adalah pada standar akuntansi yang ada di Indonesia, khususnya standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, menengah. Alasan saya karena tentunya entitas ini lebih banyak dan kemudian lebih sederhana, sehingga lebih mudah dipahami tentunya, yang mana mahasiswa saya adalah dari program studi manajemen, sehingga untuk lebih lengkapnya tentunya nanti bukan pada program studi manajemen, tetapi program studi akuntansi. Buku acuan saya pada umumnya lebih banyak mengacu pada pengarang karangan Haryono Yusuf dan buku lain, serta buku karangan saya sendiri. Kebetulan saya sudah memiliki sebuah buku. Adapun materi yang saya berikan antara lain pada pengantar akuntansi 1 ini, yaitu sifat dan pentingnya akuntansi, pengertian dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansi, akun dan kode akun, jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur. Adapun capaian yang diharapkan dapat dikuasai oleh mahasiswa setelah lulus dari mata kuliah pengantar akuntansi adalah ia mampu membuat laporan keuangan perusahaan yang mengacu pada standar akuntansi keuangan mikro, kecil, menengah, di mana laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan. Materi untuk mata kuliah perpajakan adalah sebagai berikut. Konsep dasar perpajakan, tinjauan umum mengenai pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan pasal 21 dan 26, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2,
pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak daerah. Capaian yang diharapkan mahasiswa mampu menguasai pada akhir perkuliahan perpajakan adalah mempunyai kesadaran sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada peraturan, khususnya bidang perpajakan, dan memahami dan mampu menghitung dan membuat laporan pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Materi pada mata kuliah auditing adalah sebagai berikut. Auditing dan profesi audit, etika profesional, standar profesional akuntan publik, standar akuntansi, PSAK, audit internal, audit kecurangan, kertas kerja pemeriksaan, pemeriksaan kas, pemeriksaan piutang, pemeriksaan persediaan barang, pemeriksaan aset tetap, pemeriksaan utang usaha, pemeriksaan modal, dan penyelesaian pekerjaan audit. Acuan saya dalam mengajar mata kuliah ini adalah standar akuntansi, standar operasional akuntan publik, kode etik akuntan, buku karangan Mulyadi dengan judul auditing. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mengerti konsep auditing dan mampu mempraktekkan dalam pemeriksaan lapangan seperti pemeriksaan kas dan lain-lain. Pada masa pandemik ini, proses belajar mengajar saya lakukan pada umumnya menggunakan aplikasi WhatsApp dengan membentuk WA group masing-masing mata kuliah, di mana awalnya saya membuat WA group, kemudian satu persatu saya masukkan mahasiswa ke dalam WA group. WA group ini saya pergunakan untuk memberikan informasi dan mendapatkan informasi, seperti memberikan materi perkuliahan yang biasanya saya berikan 1 hari sebelum perkuliahan, agar mahasiswa mempunyai kesempatan mempelajari, dan bila mana ada pertanyaan dapat disampaikan baik via grup maupun WA lewat perjumpaan pada waktu perkuliahan secara online. Di samping itu, mahasiswa setiap saat bisa bertanya kepada saya, kepada rekan-rekannya di grup tentang materi perkuliahan. Dan tentu pada waktu perkuliahan secara online, mahasiswa dapat bertanya. Artinya saya memberikan ruang pada mahasiswa bertanya sebanyak-banyaknya, baik itu melalui WA group maupun juga melalui perjumpaan perkuliahan secara online. Adapun tugas-tugas mahasiswa, baik itu tertulis mandiri maupun kelompok, kami berikan, dan juga modelnya adalah dengan mempelajari materi-materi yang sudah diberikan. Demikian sekilas tentang mata kuliah yang saya ampu pada semester ini.